Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Jasindi dengan NIM 20050974037. Saya dari kelas PTI 2020A dari jurusan Teknik Informatika dan dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai web server dan DNS server. Mula-mula di sini saya sudah membuat jaringannya terlebih dahulu. Yang pertama ada router 1, ada router 2, router 3. Router 1 terhubung oleh PC1, PC2, PC3, dan PC4, PC5, PC6. Router 2 terhubung oleh laptop, smartphone, dan DHCP. Router 3 terhubung oleh DNS dan web server. Begitu juga dengan router 1, router 2, dan router 3 itu saling berhubungan. Lalu yang pertama kita atur dulu IP-nya. IP dari router 1, kita ke fast Ethernet, IP-nya 192.168.1.62, masnya 255.255.255.192. Jangan lupa on-nya kita centang. Lalu kita ke fast Ethernet 1/0. IP address-nya 192.168.1.126 dengan masnya 255.255.255.192. Kita ke serial 2/0, IP-nya 12.12.12.12.1, masnya 255.255.255.0. Serial 3/0, IP-nya 13.13.13.1, masnya 255.255.255.0. Di sini saya sudah melakukan percobaan terlebih dahulu sebelum saya melakukan presentasi. Jadi di sini IP dan masnya saya sudah atur terlebih dahulu. Lalu kita setelah dari router 1, kita ke PC. Kita atur IP dari setiap PC. Nah, yang pertama yaitu PC1 dengan IP address-nya 192.168.1.1 dengan masnya 192 dan gateway-nya diambil dari router tadi yaitu 192.168.1.62 dan servernya 33.33.33.1. Lalu kita ke PC2, kita juga atur IP-nya, yaitu IP-nya dari PC2 192.168.1.2, masnya 192, gateway-nya 192.168.1.62, dan servernya 33.33.33.1. Kita ke PC3. Di PC3, IP-nya 192.168.1.3 dengan masnya 192, gateway-nya 192.168.1.62, dan servernya 33.33.33.1. Kita ke PC4. Nah, di PC4 ini IP-nya 192.168.1.65, masnya 255.255.255.192, gateway-nya 192.168.1.126, DNS servernya 33.33.33.1. Kita ke PC5. IP-nya 192.168.1.66 dengan masnya 192, gateway-nya 192.168.1.126 dengan DNS servernya 33.33.33.1. Lalu kita ke PC terakhir, yaitu PC6.
dengan IP-nya 192.168.1.67 dengan MAC-nya 192, gateway-nya dan DNS-nya itu sama juga. Lalu setelah kita ke PC, kita beralih ke router 2. Kita ubah juga IP di router 2 ke serial 2/0. Jangan lupa on-nya dicentang. Lalu IP dari serial 2/0 di router 2 itu 12.12.12.2, MAC-nya 255.255.255.0. Lalu ke serial 3/0-nya, IP-nya 233.233.233.2. Subnet MAC-nya 255.255.255.0. Lalu ke fast Ethernet 0/0 yang terhubung oleh switch. IP-nya 192.168.1.254 dengan MAC-nya 255.255.255.128. Lalu, jika sudah ke router 2, kita ke DHCP server. Di DHCP server, kita rubah juga IP-nya dengan IP 192.168.1.253, subnet MAC-nya 255.255.255.128, gateway-nya 192.168.1.254, DNS servernya 33.33.33.1. Lalu kita ke service, lalu kita ke DHCP. Nah, di DHCP kita ubah IP-nya, kita ubah gateway-nya. Sebelum itu kita on-kan terlebih dahulu. Gateway-nya kita isi 192.168.1.254 dan servernya 33.33.33.1. Lalu kita save dan akan muncul di sini. Nah, jika sudah kita cek ke laptop. Kita ke laptop. Lalu kita ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini IP-nya sudah tertera. Kita cek juga di smartphone. Nah, di sini juga IP, MAC, gateway, dan DNS-nya juga sudah tertera. Lalu kita ke router 3. Di router 3 kita rubah juga IP-nya. Yang pertama kita ke fast Ethernet 0/0 yang terhubung dengan DNS server. IP-nya 33.33.33.3 dengan MAC-nya 255.255.255.0. Jangan lupa on-nya kita centang. Lalu kita ke fast Ethernet 1/0. Ini terhubung oleh web server. IP-nya 43.43.43.3 dengan MAC-nya 255.255.255.0. Lalu kita ke serial 2/0 yang terhubung oleh router 1. IP-nya 13.13.13.3 dengan MAC-nya 255.255.255.0. Kita ke serial 3/0. IP-nya 23.23.23.3 dengan MAC-nya 255.255.255.0. Di serial 3/0 ini terhubung oleh router 2. Lalu kita menambahkan IP dari DNS server. DNS. Kita tambahkan IP-nya. Nah, di sini IP-nya 33.33.33.1 dengan MAC-nya 255.255.255.0, gateway-nya 33.33.33.1, dan SF-nya itu 0. Jika sudah, kita ke
web server. Kita atur juga IP-nya, yaitu IP web server 43.43.43.1 dengan NAS-nya 255.255.255.0, gateway-nya 43.43.43.3, dan DNS servernya itu 0. Nah, agar semua terhubung, kita akan menambahkan routing terlebih dahulu. Kita tambahkan router 1, router 2, router 3, kita tambahkan routingnya. Kita ke router 1, lalu kita ke config, kita ke RIP. Nah, kita tambahkan di sini, kita tambahkan 3 kali. Nah, seperti ini. Kita tambahkan satu-satu, yaitu 12.12.12.0.0.0, lalu kita klik add, akan muncul di sini. Begitu juga yang 13 dan 192-nya kita klik add. Untuk yang 12 ini, untuk router 1, yang 13 untuk router 2, dan yang 192 untuk router 3. Lalu kita ke CLI. Nah, di CLI kita klik no auto summary version 2. Jika sudah, kita ke config lagi, kita ke setting, lalu kita save. Kita cek. Oke, di sini sudah muncul. Lalu kita ke router 2. Caranya sama. Kita ke RP, kita tambahkan di sini satu-satu, yaitu mulai dari 12.0.0.0, lalu klik add, lalu ke 23.0.0.0, klik add lagi, lalu ke 192.168.1.0. Nah, lalu kita ke CLI lagi, kita tambahkan lagi no auto summary version 2. Lalu kita ke config, kita ke setting, terus kita klik save. Kita cek, oke, sudah selesai. Lalu kita ke router 3. Di router 3 caranya juga sama. Kita tambahkan satu-satu di sini. Yang pertama ada 13.0.0.0, lalu ada 23.0.0.0, lalu ada 33.0.0.0, itu untuk DNS, ada 43.0.0.0, itu untuk web server. Lalu kita ke CLI lagi, kita tambahkan lagi no auto summary version 2. Kita ke config, lalu ke setting, ke save. Kita coba lihat. Oke. Routing sudah kita lakukan. Lalu kita restart terlebih dahulu agar berjalan dengan sempurna. Kita restart dan akan berubah warna menjadi panah merah. Kita tunggu sampai semuanya berwarna hijau. Karena jika sudah berwarna hijau, itu artinya bisa terhubung atau berjalan dengan baik. Kita tunggu sampai semuanya berwarna hijau. Jika semua sudah berwarna hijau, kita akan melakukan percobaan. Nah, semuanya sudah berwarna hijau. Lalu kita melakukan percobaan. Coba kita kirim paket dari PC 1 ke web server. Kita coba ulangi karena di sini violet. Nah, successful. Lalu kita coba dari PC 4 ke web server.
juga successful. Lalu kita delete. Lalu kita ke laptop. Terus kita ke desktop. Lalu kita ke command prompt. Command prompt kita ping 43.43.43.1. Kita tunggu. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ke smartphone. Caranya juga sama. Kita ping. Oke, di sini juga sudah berhasil. Lalu kita mengkonfigurasi web server. Konfigurasi ke web server, kita klik masuk ke web server, lalu ke service, lalu ke HTTP, lalu kita on-kan ini semuanya. Jika sudah, kita ke indeks HTML. Nah, kita edit ini sesuai yang sudah tersedia. Dan di sini saya sudah mengeditnya sesuai yang ada di bukunya Pak Adit. Yang sesuai yang ada di buku. Lalu, di sini saya menambahkan nama. Di sini saya menambahkan nama saya. Jika sudah, kita klik save. Lalu kita klik silang. Nah, kita akan coba PC1 untuk mengakses. Kita coba PC1 untuk mengakses web browser. Nah, kita coba 43.43.43.1. Klik go. Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba di PC4 untuk mengakses juga. HTTP 43.43.43.1. Sudah berhasil juga. Lalu kita ke laptop. Kita ke laptop. Web browser. HTTP 43.43.43.1. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ke smartphone. Kita ke smartphone. HTTP 43.43.43.1. Oke, sudah berhasil semuanya. Lalu untuk konfigurasi web server itu sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi DNS server. Ke DNS server, kita masuk ke DNS server. Lalu kita ke service. Lalu cari DNS. Jangan lupa di on. Nah, di sini kita tambahkan name jarcom.com dengan tipe a record dan IP-nya 43.43.43.1. Jika sudah, kita save. Lalu akan muncul di bawah sini. Kita tambahkan 2 kali. Yang kedua yaitu www.jarcom.com. Dengan tipenya kita ganti cname. Lalu addressnya jarcom.com. Nah, jika sudah, kita cek terlebih dahulu. Maaf. Jika sudah, kita cek terlebih dahulu. Apakah PC1 terhubung dengan DNS? Kita coba ke PC1. Kita ping PC1. Kita ping PC1 33.33.33
T1 oke. Lalu kita ke PC4. Kita pin juga. Oke. Lalu kita ke laptop. Di laptop kita coba ping. Oke, sudah berhasil. Lalu kita coba di smartphone. Kita coba ping. Nah, jika sudah semua, kita NS lookup terlebih dahulu dari PC1, PC4, laptop, smartphone ke DNS. Kita mulai dari PC1. Kita mulai NS lookup dulu dari PC1. Di sini NS lookup jarcom.com. Nah, sudah muncul, lalu kita NS lookup lagi www.jarcom.com. Oke, sudah, kita ke PC4, kita melakukan NS lookup. NS lookup jarcom.com. Lalu NS lookup lagi www.jarcom.com. Oke, lalu kita ke laptop. Kita NS lookup jarcom.com. Oke, kita ke smartphone. NS lookup jarcom.com. NS lookup lagi, NS lookup www.jarcom.com. Oke, sudah selesai. Lalu kita mencoba melakukan percobaan di web browsernya. Kita ke PC1, kita ke web browser. Nah, di sini di URL-nya kita ketik jarcom.com. Oke, sudah muncul. Artinya sudah berhasil. Lalu kita coba ke PC4. Di PC1 kita, PC1 kita ulangi lagi. www.jarcom.com. Nah, sudah. Lalu kita ke PC4. Di PC4 kita coba jarcom.com. Oke, sudah muncul. Kita ulangi lagi. www.jarcom.com. Oke, sudah muncul. Lalu kita ke laptop. Di laptop kita coba jarcom.com. Oke, sudah berhasil juga. Kita ulangi sekali lagi. www.jarcom.com. Oke, juga sudah berhasil yang di laptop. Kita ke smartphone. Jarcom.com. Oke, sudah berhasil. Lalu kita ulangi sekali lagi. Ini cara yang terakhir. www.jarcom.com. Oke, sudah selesai.
Nah, sudah berhasil semua, dari konfigurasi, eee, dari konfigurasi web servernya kita sudah berhasil, terus konfigurasi DNS servernya juga sudah berhasil. Oke, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.